Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atainaka sab'am minal masani wal qur'anal azim. La tamuddanna aynaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum wala tahzan alaihim. Wala tahzan alaihim wakhfid janahaka lil mu'minin. Wa qul inni anan nadhirul mubin kama anzalna 'alal muqtasimin alladzina ja'alul qur'ana idina fa rabbika lanas'alannahum ajma'ina amma kanu ya'malun fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Walaqad atainaka lan temen-temen paring sapa ingsun. Ingsun paring engka ing sira Muhammad sab'an ing 7 ayat. Sab'an ing 7 minal masani saking ayat-ayat Quran sing loro-loro. Maksudnya nak bercerita azab, cerita rahmat, bercerita swarga, cerita neraka. Nggih ngerti nggih? Sab'an ing 7 minal masani saking pira-pira ayat sing loro-loro, sing temane loro-loro. Maksudnya ini saking azab, rahmat, swarga, neraka, apik elek. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya utai maknane sab'an minal masani ku al-Fatihah Fatihah. Rawang riwanto kuwi hadis sapa Syekhoni sapa Bukhari Muslim. Nak versi Imam Suyuti li annaha krana sak temne Fatihah iku susanna iku den bulan baleni apa Fatihah. Fi kulli rakaatin ing dalem saben-saben rakaat. Wal Qur'an al-azim lan ingsun paring ing sira ing Qur'an kang agung. La tamudanna aja ndawa-dawakno sira, aja ndira-ndirakno sira. Aja mengarahkan sira cara Jawa. Ainaika ing mripat loro sira Muhammad. Kowe aja mbok arahno ilama maring perkara matakna kang maring-maringi seneng ingsun bi ing ma ajwaten ing pira-pira kelompok. Asnafan dikete pira-pira kelompok minhum saking wong-wong donya atau abna dunya ngene tiang-tiang donya. Wala tahzana dadi susah sira alaihim krana wong-wong akeh. Mesti alaihim ing atase wong akeh ilam mukmin lamun ora gelem iman sapa wong akeh. Waqfit lan ngendekno sira janah haka ing lambung sira. Ai alim tegese ngelokno sira to san napa sopano sira jani baka ing arah sisi sira. Kowe sopan lil mukminina maring pira-pira mukmin. Kamane kon sopan ning wong mukmin. Wa kulan ngucap sira Muhammad inni anan nadir. Inni satem ingsun ana ya ingsun. Iku an-nadir wong sing ngekeki peringatan min adzabillah sanging sisane Allah. Ingsun wedi ayan jila ento turun apa adab bikum ing sira kabeh. Sifate pemberi peringatan al-mubinu ingkang jelas. Al-bayyinul ingdari tuwise ingkang jelas peringatane. Kama anjalna kaya oleh nurono ingsun al-adzab ing siksa. Alal muqtasimina, atase wong-wong sing memecah belah kebenaran. Muqtasimin maknane wong-wong sing memecah belah kebenaran. Kebenaran satu dipecah dengan kebenaran yang lain, diadu domba. Yahudi dikece Yahudi wan Nasara lan Nasara. Subhanallah. Alladzina rupane wong akeh jalu kang gawe sapa ladina al-Qur'ana ing Qur'an. Ai kutubahum. Tegese pira-pira kitab-kitab wong akeh al-munazzala kang den turunno ali ing atase muqtasimin. Digawe idina ing pira-pira pecah-pecah, maksudnya pira-pira bagian-bagian, ajaan dikse pira-pira bagian-bagian. Haitu amanu sekirane iman sapa wong akeh dibatin lan sebagian wa kafir lan kafir sapa wong akeh dibatin lan sebagian. Wakira lan tidak ana apa ngene al-muradu te perkara kang den kertakno bihim kelawan alladzina ja'alul qur'ana idin ai bihim ai bil ladzina ja'alul qur'ana idin. Iku alladzina wong akeh tatamu kang padha bagi sapa ladzina turu kamah kata ing pira-pira dalan Mekah. Ya suduna padha ngalangi sapa ladina annata ing manusa anil Islam sing Islam. Wa qala lan dawuh sapa sebagian ulama, sebagian kafir. Wa qala lan dawuh sapa ngucap sapa sebagian kafir fil Quran dalam Quran diucapno sikrun.
Sebagian komentari Quran sihir, wa ba'duhum sebagian kafir darani kahana. Utai Quran perdukunan. Wa ba'dhum sebagian kufar ku komentar sirun, utai Quran ku sihir. Kalau jika demi pangeran sira lanas alam naik dene bakal nako ingsun kuming kufar asmaine khalis kabehane kufar. Utai iki dawuh soal utawa bihin utawa soal atau bihin kelan takok sing melah-melahno wong kafir. Amate perkara kang ana sapa kufar ya maluna padha nglakoni sapa kufar. Padha mongko terang-terango sira Muhammad. Gawe tampilo sira Muhammad ya Muhammad dimaklan perkara tuk maru kang den perintah sira. Ijhar segese jelaso sira. Bihi kelawan dawa matuk maru. Wa amdilan rusna sira bihi lan maktumar. Wa amdilan rusna sira bihi lan maktumar. Wa arid lan mengo sira anil musyrikina saking pira-pira musyrik. Hadza utawi iki ku qabla amri sedurunge den perintah bil jihad kelawan perang, kelawan jihad. Inna kafaina kal mustahzi'in. Inna tatam ingsun awal kafaina kemaringi cukup ingsun ka ing sira Muhammad al mustahzi'in ing sing ngenyek kabeh dika ing sira. Hilakina kelawan oleh rusak ingsun ulan ing saben-saben suci minggung sange mustahdiin bi apaten kelawan siji afat siji bencana wa hum mutai mustahdiun wa alwalid bin Mughirah wal as bin Wa'il wal Harith wa Adi bin Qais wal Aswad bin Abdul Muttalib wal Aswad bin Abi Yahuza alladzina rupane wong akeh aluna kang gawe sapa ladina ma'awu sertane Allah gawe ilahan ing pangeran akbar ingkang dia. Utai dawu ilahan akhor sifatun jadi sifat wakila muktadaun utawi sebagian dawu utai ladina iku muktada walita domuni hilang krono nyimpene aladina jalu nama wa hilang akhor makna syarti yang makna syarat kaporat manjing apa alfa ufa fi khobarin dalam khobari aladina wa te khobar iku fatau kaya alapun mongko bakal ngerti sopo ngakeh akibat amrihim yang akibat urusane wong akeh. Walaupun alam lan teman-teman ngerti ingsun tekok tahqiqi krana tahqiq. Krana makna nyata, aku ngerti Mas, annaka tak temne sira Muhammad ya iku. Tak temne sira iku dadi rupek, apa sadruka apa dodo sira. Kowe iku atim dadi rupek bimas perkara yaku lunakan ngucap sapa kubar minal istizai sang ngenyek wa takdzibi lan mendustakan. Kowe nak sumpek fasab bis, mongko maca tasbih sira. Mutalab bisan hale wong sing nggoni bihamdi rabbika kelawan mujine mengiran sira. Ekul tegese ngucap sira Muhammad subhanallah wa bihamdi. Kalan musuci Allah bihamdi dan kelan mujine Allah. Wa kunnan ana sira kunasajidina setengah sangkeng wong sing sujud kabeh. Maknane ai musallina tegese wong sing nglakoni salat kabeh. Wa abud lan nyembah sira rabbaka ing pengiran sira. Kowe kudu nyembah ibadah. Hatta ya tiaga tiga teko kang sira wa al yaqinu apa kematian ail mautu tegese teko apa kematian. Iki kula terangno Fatihah. Terus kula terangno tentang ilmu qiraat riyen. Fatihah niku binafsil Quran nggih. Fatihah niku binafsil Quran yang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku 7 ayat nggih, 7 napa? Ayat. Sebab niku Quran Mekah sekalipun, Quran Mekah, Quran Madinah yang ada cerita, kasus yang haji wonten cerita, nak Imam Sugih, Imam Masjid Haram, buatan wajah napa? Bismillah. Niku sampean delok teng Quran terbitan Arab Saudi, niku Bismillahirrahmanirrahim, niku pun ditulis ayat napa ta? Niki rumono. Padahal di lain Fatihah itu tidak ada Bismillah ditulis angka napa? Lah nak ngoten versi Wahabi sekalipun untuk Bismillah bil Fatihah niku pun ayatun minal Fatihah. Buktinya Bismillahirrahmanirrahim pun disekani angka napa? Paham ini rumah tenan. Sehingga enggak perlu lagi ada polemik dengan asumsi nak Bismillah gak dihitung Fatihah. Karena kadung diarani itu niku wonten sing ngitung ihdinas siratal mustaqim dihitung ayat ke-6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat ke-7. Cara kula polemik ini dihentikan. Kok asumsi itu hentikan. Sudah ada begitu. Meskipun ada takbirnya dari kitab-kitab dulu, sudah ada begitu. Karena Arab Saudi niku lajnah pentasihnya itu didukung 800 ulama ahli Quran, ahli qiraat. Ya, ahli qiraat niku sepakat menulis Bismillah bil Fatihah sudah mulai napa? 1. Paham ya?
Kemudian orang-orang haji yang Syafi'iyah itu sering tanya sama saya, Gus, itu orang-orang Arab itu kalau baca Quran tidak baca apa? Bismillah. Untuk Fatihah itu asumsinya tetap baca. Biasanya ada di situ, dia moco tapi nonton kira kerungu. Kulo pun tengguri deh, Gus. Ya orang bantah. Kulo pun tengguri pun diwajal pinggirnya sudah tetap apa boten. Ya gampang kan apar keraku ngopo tak. Nah, dene cangkem elek tak jawab. Ya gampang kan apar keteprak kerungu asumsinya berarti nopo? Wah, malah kulo sing salah. Artinya gini ya, konsensusnya Arab Saudi yang harus ditunduki sudah juga harus tunduk karena keputusan Arab Saudi yang didukung ulama seluruh dunia itu untuk Fatihah, Bismillah tertulis nomor. Mulane tenggene kiro asap tenggene perkilapan tenggiro asap. Ini ku ngeten sampeyan kula terangno masalah posisi Bismillah. Adat dari ulama-ulama asap sendiri dulu itu memang semua surat itu dijadikan satu. Sehingga mereka kalau punya tradisi khatam ini biasa mawon, misalnya wa amma bi ni'mati rabbika fa'at bisillahu akbar. Ya langsung saja setelah baca takbir langsung diteruskan ayat nawa. Surat berikutnya. Asumsinya adalah banyak potongan-potongan surat yang penjelasannya itu di surat kemudian, sehingga dianggap surat-surat di Quran itu dianggap sama. Bahkan ada ulama yang mengatakan baroah tidak ditulis Bismillah itu karena bagian dari surat An. Selama ini yang paling populer kan Bismillah itu nazalat birrahmah. Bismillah itu kan rahmat. Sementara baroah itu ayat perang surat perang. Mulane ora pas. Bismillah sing rahmat jejeran ambek surat sing penuh dengan isu perang. Tapi kalau alasannya demikian terbantah. Juga Bismillah diwaca ning surat Ra'd, maknane Ra'd itu blek. Bismillah diwaca idza zulzilatil ardu, maknane gempa atau kiamat. Bismillah diwaca ning Al-Qari'ah, maknane prahara napa? Kiamat. Ruwet, sampean tambah ngeki alasan tambah napa? Makanya daripada sampean untuk rapi bidange dan ruwet anut suwapae ning Khatus Usmani, Rasul Usmani ora tulis napa? Bismillah, malaman. Kadung goblok menita muni anut. Ya daripada samane goblok pinter malah dibantah. Misalnya goblok pinter, Bismillah nazalat birrahmah wal baro'an nazalat bisa. Dibantah ke surat Ra'd maknane blek. Surat Zilzalah maknane apa? Prahara apa? Ya, Al-Qari'ah menan wailun cilaka sira iku lihumadan enten pirang-pirang. Tok tetep ngangge apa? Makanya ulama-ulama sab'ah yang baca Bismillah digandengkan dengan surat itu juga banyak yang tentang ada begitu. Makanya ulama-ulama sebagian itu anti waslu Bismillah di surah karena takut kadang gagal. Bismillahirrahmanirrahim wailun ar-rahim kang akeh walate wailun cilaka sira. Makanya ini cerita. Makanya kadang-kadang wong Arab ku yo ora bener. Sampai nanduk tartilane juga miti kan anggere surat mandek. Ya ora ngomong bismillah ora mandek, langsung maca surat meneh. Kadang manut kok dekne kok ora maknane. Rahmanir Rahim wallasati dunya akhirat wairun. Ya tapi wong Jawa kan gak paham. Gak paham maknane ya ora roh. Pokoke roh wong Arab ku aneh maca Quran juga maca bismillah. Kok padahal aneh ndekne maksudnya. Jadi wong itu aneh sing nyoal jadi paham ya. Mergo nek maknane kan kadul. Bismillahirrahmanirrahim kang akeh welase sambung. Wae maknane cilaka men cilaka di. Dan itu khas. Jadi ulama Quran piyambak itu sepakat Bismillah selain di Fatihah dan selain di surat namun yang innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Itu semuanya hanya lil fasli, hanya apa? Lil fasli untuk pemijat. Kalau syukur kalian pangeran ternyata Quran Arab Saudi yang jadi standar seluruh dunia meskipun korek-koreknya tidak mau baca sudah coba orang moco komedi tetap di mushafnya gitu sampai geremeng-geremeng lah pokoknya penting apa gitu. Ini penting sekali tapi ya itu tadi tetap jangan anggap bagian hitungan Quran
Karena selain di Bismillah Fatihah dan yang diwariskan wa innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim itu tidak termasuk Quran. Kenapa Fatihah dihitung minal matan? Ya, ini dia ada ulama macam-macam. Ada yang mengatakan karena Fatihah itu diulang-ulang 2 kali. Dan asing rokaatnya patang rokaat. Tak betul 2 kali, tapi nopo. Ya, soalnya repot. Soalnya mulane ulama itu nak kadung nebak malah salah. Mulane kadang kadung muni wa alam perkara ini barang nak ana alasane malah kadang nopo. Kalau pun cerita pas ngaji sore kalau cerita. Imam Asim, kalau ngaji sore cerita. Imam Asim itu termasuk imam qiraah, imam qurra sab'ah yang sering melakukan tahmis, menghamzahkan yang hamzah. Jadi kalau baca yastahzi'un, Allah yastahzi'un tetap pakai hamzah. Ketika ulama lain misalnya ada yang baca yastahzi'un atau tambah hamzah yastahzi, yu'minun ya dibaca yu'minun, tidak yu'minun, paham ya? Jadi beliau sering menghamzahkan. Tapi waktu mantan beberapa konteks dalam kalimat beliau juga ibdal. Misalnya ketika ulama lain kufan dia kufan. Ketika ulama lain huz'an dia huz'an. Jadi mengibdalkan juga sering, mengibdalkan juga banyak sekali kayak huz'an, kayak kufan dan sebagainya. Jadi kalau cerita alasannya juga itu. Ketika disebut alasan malah ruwet. Tapi nak alasannya sunatan mutabah, semuanya di sini ngoten, sanate kayak ngoten iki pun napa? Lah tenggene ulumul Quran iki ngoten, kata-kata ngoten. Jadi kalau Fatihah diarani umul kitab. Ini kalau cerita, Fatihah diarani napa? Oh nak tiyang pokok bingung tenan. Umul kitab ning diarani semua kandungan Quran disimpen teng napa? Wong pokok itu diarani asu haram. Celeng haram, nyolong haram. Itu orang yang Fatihah. Hukum-hukum fikih nopo. Namun tauhid sebenarnya cocok. Cara orang tauhid nopo. Tema kafir Quran. Iku urusan sifat Allah Taala. Mereka sing duwe Quran iku Allah. Lakone nopo. Lha iku ana ning Fatihah. Lho Fatihah wis 6 ayat. Niku iki diringkes meneh ning ngene bismillah kan kalem bismillah. Jadi karek Bismillahirrahmanirrahim 19 surah. Wah, bismillah kalau surat sampean percaya ana ada yang dewa bismillahirrahmanirrahim sama napa? Terus dimitos. Malaikat neraka niku napa? Kok alaiha bisata napa? Sini iso ngalahno malaikat songolah sing duwe jimat napa? Bismillahirrahmanirrahim. Wah, bismillah songo. Tahu tak itu, pancen songo. Aku ulama darani songo lagi. Ka sin mim alif lam alif lam ra. Terus alif lam ra double kan begitu. Ya. Nih, kurang kita mau berarti roh dan rahman tuh. Pokoknya ketika satu itu dihitung-hitung kali. Terus bismillahirrahmanirrahim tempon ngoten niku cek diringkes meneh tenggene bae tok. Wis gak trimo bismillah betul ngolah cek kurang ringkes dihitung napa. Bahan niku wonten Firosul Harfi, nah dengan istilah Firosul Harfi, itu jadi diringkes tengok toilet bak enti, titik singkatan tengok nutotil wujud, nutotil wujud. Jadi bak tenggene Bismillah, niku disukani suratul ya, sing singkatane bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Bi sebab ingsun Allah kana dadi wujud apa makana. Sebab aku tok barang wujud jadi wujud wabi yakunu mayakunu lan sebab aku barang sing ape wujud dadi napa wujud. Nak ngono Quran kuat berarti singkatan sangka bi kana makana wabi yakunu napa. Semono nang ulama tafsir semono mergo intine dadi napa tafsir. Ponat-ponat dikumpul terus cocok mergo akibate napa. Tapi ulama tafsir ki wonten bener. Ada sebenarnya tadi, kalau sudah meneliti di semua Quran. Saya dulu ketika ngaji Imriti, itu dulu ya paham tapi kayak pahamnya umumnya orang. Yang disebut Pak Usribat makna domiris.
Ketika bismillah itu ditandai dengan titik, niku kiai-kiai sak Indonesia termasuk sak dunia, itu nak gawe domir saan niku ngangge napa? Titik. Titik niku maknane domir napa? Saan. Jadi niku domir sing marjake teng Allah Subhanahu wa taala. Iki disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini disebut fa'u syrikat makna domir sani. Wong sing tauhide wis kuat, iku mesti ilinge mut domir sing marjake teng Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sisi ini memang kelihatan sekali nak kabeh Quran dikumpul teng Fatihah, Fatihah dikumpul teng Bismillah, Bismillah dikumpul teng nukta, teng titik sing dianggap titik sangka eksistensi awal wujud. Ini ku wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Iku ceritane politik pula ini. Tapi nak dari ulama-ulama yang ahli fikih ora iso. Oh, kalau dene Fatihah udah hidup yang Fatihah be Iqra di napa? Iqra. Semantu bantah. Kalau tak cerita ini cerita ulumul Quran. Kalau kadang dihubungi dengan ulama-ulama. Kelirulah ada alasan soalnya masuk akal. Jadi banyak ulama yang meyakini awalul Quran sing nazalan Fatihah. Bukan Iqra. Padahal selama ini yang populer kan yang pertama turun apa? Iqra 5 ayat. Hanya sampai alamat insan malam apa? Setelah itu ya ayyuhal mudah. Alasannya masuk akal. Kanjeng Nabi itu sedurunge badhe turuni Iqra ya ayyuhal mudaththir ora. Ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka apa? Fakabbir wa tiyabaka fakabbir wa rujza bahjur wa la tamnun taksir wa nafsika. Ada kadang ulama yo sing lugu yo ketok klirune. Ngeten maksudnya lugu. Kiai-kiai sing meyakini pertama turun ku Iqra, kemudian ya ada mudah. Ditamanannya nih. Wa tiya bakalan ing lambi sira, fatohir mongko sesuci sira. Iku sesuci kon nganggo salat. Paham ya? Sesuci kon nganggo napa? Salat. Padahal salate Nabi mulai dhisik nganti saiki mesti nganggo napa? Fatihah. Nak ngono Fatihah wis ana sik. Yo nakal kok alasan maksudnya kan yo ora ana sih. Kalau kalau nak jangan lama dulu. Ini terkenal. Kalau dulu tidak pernah percaya karena semua hadis sahih mengatakan awal mana jalan itu Iqra terus cuma lama mudah. Tapi ini dipatahkan oleh sebuah teori maknanya wajib apakah matahari di sholat. Padahal para saya sholat wajib nopo. Nak ngono Fatihah sholat sih paham ya? Untuk alasan. Nak ngono Fatihah sholat nopo. Lalu mulai dia umur, pokoknya mau nonton, pokoknya temen-temen ngono. Mosok jadi induk umur lah mbok, mosok mbok be anake dhisik nopo. Wali kalau tambah seneng sinau, nganti saiki sering tuku kitab iki. Muga seneng lho, petualangan ulama nopo. Sama nopo mateng gampang. Kok repot sinau bareng. Sing kelar tuku ora iso maca. Sing iso maca kadang ya ora iso tuku ora iso maca ku ning mati. Ora perlu kula ngomong sing larat di motor kadang ya larat ora kelar tuku, ya ora iso maca. Ada sing juga lumayan, kok sing iso maca. Sing larat sing iso maca. Mana parah. Kula dengan itu iso maca. Maksudnya normal, napa? Kula dulu. Saya itu dulu sangat yakin, seyakin-yakinnya. Kalau yang pertama turun jadi Iqra ya udah. Tapi semenjak baca beberapa kitab yang gede di ngomongin tambah gede tambah aneh. Oh, nggak ada orang yang muni Fatihah. Akhirnya saya ingin setengah yakin. Jangan Fatihah. Alasan gua sederhana. Ulama yang mengatakan ayat kedua ya ayyuhal mudaththir itu nak nafsiri wa tiyaba kafato itu sholat. Klirune dene kadang ngene apa? Lambi sujeni nggo sholat. Lah padahal itu babagan sholat para sae maca. Lah nak Fatihah rong turun. Jadi waca apa kan? Iku pentingnya ngaji. Jadi umumnya di namo tahu iki karo. Wah. Sekolah itu yang dengan sinau usia pulau sampai sekarang mungkin termasuk anak muda yang kata media 10. Sinau khatam sinau. Karena saya meskipun 4 juz itu kan tidak ada problem bacanya tadi kan. Kalau ini mulai tanggal ini kita hadus di Nemat. Kalau tanggal 12 Juni, Juni 20 Juni. 20 Juni kemarin saya sinau kitab sanad Kiro Asap. Sanad ya, mulai yang sanad
kiro aslinya jiul amru sampai yujaul amru sampai kirosul kalimat furusul kalimat itu tanggal kemarin itu khatam berarti hanya berapa hari sinau sanatnya maksudnya ya padahal seruak kenapa kira-kira terlalu Cina ini orang tahu khatam namanya boleh mujud salaman orang maknanya kok separuh baru orang maknanya orang roh siapun kalame kait mengkait meriang tenan apa? Sesuai dengan tombol matangnya tak serak. Betul iki tenan. Fatihah itu kadung darah kumpul kita. Induk napa? Kalau darah induk itu harus lahir dulu. Sudah gitu diperkuat. Pertama Nabi dari Nabi ini tetap dikasih sholat. Jadi itu sholatul laili kali rakaat, sholatul nahar kali rakaat. Dan itu perangkatnya mesti melibatkan nopo. Hingga ulama mengatakan semuanya Fatihah itu semuanya dengar. Bukti caranya turun semuanya dengar. Lalu sampai saat ini ulama lebak Fatihah itu benar. Sama nak delok tenggine tafsir jalan. Fatihah nazalat marotan di Makkah wa marotan bil Madinah. Orang ulama sing ngono ya rada bingung mesti ngene. Marotan maksudnya separuh muka. Separuh ning Medina. Saking bingung tenan piye. Tapi itu dibagi loro terus tenan. Ulama bingung tenan semeneh kowe ulama bingung tenan. Ora ayat Allah apa? Mau aneh-aneh, bingung sengaja ngajak wong luar itu. Kalau ulama lah macam kita bela tapi nek ketok bingung sebenarnya tertarik bro. Mendingan sing maroten ning Mekah tau diturunno sempurna, dibaleni neh ning apa? Medina, jadi rumah ya, habis parunan baru. Kalau jadi maksudnya separuh itu orang kok terus tengah papat sih. Wah itu lama bingung lah, tadi itu benar sebenarnya. Ketara potongan pendapat jarak sampai asal ngomong yang tetap tahu. Terus kemudian karena Fatihah itu begitu sakral, disebut khusus Sapaminal Masani, terus banyak amalan-amalan tentang Fatihah. Ya, termasuk kalau sering lampai sanad dulu nanging bapak dan di Hamid Pasuruan dulu nggak sering mau Fatihah 100 kali. Itu karena di hadis-hadis doa meskipun doa itu banyak fadilahnya bahwa Fatihah. Bahkan kalau mau coba ini tablet tukul arwana gitu. Nanti sudah ngono itu baru kayak sering mau coba Fatihah. Itu nanti artis meliti gaya-gaya itu sering mengidentikan atau mengsanatkan dia. Ini faktor motor apa? Nah tadi di cara mau. Santri merasa ini ngalim. Fatihah kan pasar. Nah itu kan spesifik. Jadi pasar artinya keramat Fatihah itu bernasib begini. Angan-angan pasaran tahu keramat apa? Jadi kadang penyakitnya santri itu semakin aneh semakin tertarik. Karena Fatihah pun pasar. Enak fisik pertemuan di sini kan jauh-jauh semua kan tambah tambah menarik, tambah apa? Pulau nu bukan sependapat. Pulau meskipun pondok salah mulai dia ngaji, dia nak urusan bukan. Jadi misalnya saya baca Fatihah 100 kali ya fisik itu sekali. Ya 1 banding 1000. Ya 1000 kali banding apa? Jangan kebalik karena nuruti aneh. Ini penyakit desa. Ini harus tobat. Jangan karena ijazah sampean khusus. Biasanya santri itu bangga ini ijazah khusus rangger wong duwe. Rangger wong duwe cara ilmu hadis ini syah, barang sing ora umum. Orang umum itu tidak baik. Kualitas hadis yang baik itu yang mutawatir, sing populer. Nah pondok lucu, orang berhubung ijazah mau aku tok berarti kebodohan gue tok. Jadi sebetulnya khusus itu dalam ilmu Quran, ilmu hadis tidak punya kelebihan. Karena syarat diakui harus mutawa. Jadi baik yang umum saja kalau dalam lagi begitu. Buktinya pengalim-alim tapi sekolah orang tahu jadi korban untuk ijazah khusus. Kak wani ini ijazah itu. Tak aku yang khusus-khusus mengenai buku muang-muang pada sering ijazah apa? Kebodoh. Jadi kalau dalam ilmu hadis, meskipun sahih kalau tidak mutawatir disebut hadis ahadi, hadis ijani. Itu untuk menjadi hujjah itu diperdebatkan ulama. Rata-rata ulama mengatakan jangan dulu, kecuali ada hadis, ada pengumuman. Jadi kalau untuk ilmu itu baik yang mutawatir, yang khusus jangan.
karena rawan salah. Khusus-khusus itu rawan apa? Paham ya? Jadi kalau masalah ilmu baik yang mutawatir atau yang sudah koku. Pun kalau balik-balik yang Fatihah. Terus Kanjeng Nabi suatu saat itu tindakan samping luar masjid ini yang sangat Fatihah. Ada seseorang yang sholatnya karek, tapi Nabi menjadi jadiannya di seni. Wong sing melanggar aturan malah dikatakan, "Cung kok nak metu ke masjid dari jajan." Ibu, aku duwe surat, sing orang nggak Nabi dikai, sing dikai masuk tak. Tapi orang khusus gak boleh mau. Lambat tahu Nabi yun kopi. Bareng pada jamaah, tiangnya itu barengan Nabi dia tenangan pada guntur, dalam Nabi pinggir masjid. Bareng pada guntur diskat. Ya Rasulullah, katanya jenengan nak pada jamaah kalau dikai jajan, oh iya cuma sama Nabi dijadi Fatihah. Semenjak itu terus Fatihah menjadi begitu populer. Dan apalagi mazhab kita kayak mazhab Syafi'i itu mewajibkan Fatihah di kulli rakaat. Sehingga mazhab Syafi'i lah yang bisa menopang mazhab kalau Fatihah itu ada sebelum Iqra dan sebelum ya Allah. Itu beda dengan mazhab Hanafi. Dari awal Imam Abu Hanifah itu tidak mewajibkan Fatihah. Pokoknya sholat itu yang penting maca Al-Qur'an. Alasannya Abu Hanifah, awal sholat sebelum sholatnya kayak begini, itu yang penting maca Quran. Itu fakra'u ma tayassara minal. Kalau gitu tidak ada Fatihah, tidak ada apa. Dan tapi mazhab Abu Hanifah yo bingung no. Nak sakwise Iqra, sakwise Mudatsir wong kon sholat, sementara bentuk era Fatihah ya apa? Malah kawan malah bingung to. Artinya gini loh. Kan tadi wasiat bakal tohir nak kue sholat pakaian sing suci, sholat mesti melibatkan Fatihah. Dalam logika Syafi'i kan itu Fatihah. Kalau dalam logika Abu Hanifah yang penting Quran, berarti yang tidak Iqra, yang tidak Mudatsir. Malah kebingungan begitu boleh malah apa? Mengenai cara gue satu mazhab Syafi'i lah daripada boleh surat dia yang ora ketemu. Pokoknya Fatihah lah yang penting apa? Ketemu. Apalagi istilah-istilah di Fatihah redaksinya pakai fi'il madhi. Mak, kowe ku tahu tak kei Fatihah, wis tak kei walakot adena. Kowe wis tak kei, wis tau dhewe. Wis kan. Nah, ora Fatihah lu sono di sini. Pangeran ngumumno ning Quran ngumumno ngisi, ora turu nek sampe wis. Jadi mulane ulama sing pinter-pinter ra ora asal usulan begitu Fatihah ngono nek iki ora. Jadi surat populer tapi ora sebagai ngerti-ngerti ana cerita mak kowe itu wis tak kei Fatihah. Malah iki penuh misteri dadi barang nek dadi bintang penuh apa. Wani jane ora kowe tuh kok sinau asbab nusul, asbab nusul Fatihah ya kan tau bro. Ngoten nek ono ujuk-ujuk ana keterangan kowe napa? Kowe yo kudu dikatakan. Paham ya? Sampai rasa bola-bola orang ngerti nggak tuh sholat itu mah. Rasa bola-bola, bola irara. Kau usah, kau ngerti di tahu atau? Nama sekolah itu sudah disukai, kalau karena sering irisan Fatihah jadi apa? Kayak gue itu, apa keduman apa? Ya memang begitu. Mak Fatihah itu menjadi betul. Bahkan saya Muhammad Alawi itu ngarang di Abu Abil Faras. Itu majiannya surat Quran paling diulang-ulang gitu apa? Fatihah. Bahkan saya itu punya tanah doa khusus Fatihah. Memang luar biasa betul. Nanti saat ini jadi amalan. Tapi ini malah aneh santri itu kadang tidak bangga ngamal Fatihah mergo pasaran. Lu itu ngamal apa? Jadi bulan cocok. Ya oke lah amalkan. Tapi frekuensinya jangan melebihi Fatihah. Fatihah ini pola ta'ala kok bisa ini pola manusia. Itu sadar, no? Kalau orang itu kalau Imam Syafi'i itu kuat tenan. Jadi ada seorang ulama beliau cerita, nak begitu. Aku wong alim, aku wong diduduh wong suka. Ada kiai yang busuk mentah. Ngalim kok ngaku rasa. Terus dia kan mau ngalim dan mati pengiran tak kata-kata nopo. Terus sing alim sing busuk, ya rapati ngalim dan sing busuk. Ada wong busuk rapati ngalim. Aku bantah. Mau itu malaria. Buat tersinggung, sengalim pelitemu tersinggung. Aku kalau nih pangeran tak kau lah. Mengkola taala bahwa ma bini mati roh hati sudah antaku taala tu hati.
Pangeran sing ngongkon aku faham itu antakul ta'ala Tuhan. Mana meriang? Aku ngene iki ngikuti perintah pangeran nak duwe apa hadis kon nyerita ana wong. Kowe malah ngajar ora Tuhan. Ajaran kok nentang ajarane pangeran. Langsung meriang. Akhirnya busuk ibu-ibu melok katut sing ora busuk. Ya tapi ra pantes wis kabeh ra tamu ini. Mane kapan dijaga lho. Gus nak mleset tengah ya aku mleset kok hukum. Yo ora ilmu nek mleset butuh napa? Aku sombong kaya aku ora tak kobal apa kenal kok minum tak kobal. Nah, ya pangeran kan cerita ngendikan wa amal dunia mati robika, benak tiga ini nikmat pangeran cerita. Dan nikmat tertinggi tentu Jadi ulama sebagian senang cerita. Alhamdulillah aku paham ini, aku ngerti. Alhamdulillah aku diduit, alhamdulillah aku dibujuk, itu normal. Ya alhamdulillah aku dia anak sulit lah, mewakal alhamdulillah dia nopo. Orang jangan cerita nikmat, mari riak, mari sirik, semarai macam-macam. Ini tetap cerita. Nyolah lagi kaulah pangeran, kaulah pangeran ngomong aku nanti nikmat nanti. Tapi menurut kemarin riak tuang. Itu yang Allah Ta'ala wa amma bi nikmati rabbika wa anta qulta la tuqat. Wah, mati. Dianggap nentang ajaran ini kan. Nah, ini saya itu. Nah, aku mulai tahu tak ilmu. Sampai sopan, berangkat kau ngawur. Jadi itu dosa. Sopan apa? Buat ini kalau masalah itu fanatik. Ayo jajal parak-parakan. Ayo tes sebenarnya ketemu pengeran. Bener sing syukur kok bener sing ngoten iku. Terus yang kedua Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu suatu saat dia berfatwa. Terus di tengah-tengah fatwa itu beliau qala Rasulullah SAW. Ketika beliau mengungkapkan qala Rasulullah dibantah kalian setengah murid itu. Ya Abdillah, waktu sekolah tahu kada wakada. Tapi fatwa ini jadi kan benten sampai fatwa ini maksudnya. So, Imam Syafi'i marah. Kultu qala Rasulullah anta kulta qala tahu. Aku muni qala Rasulullah malah bantah qala napa. Gak terima. Wis belajar qala Rasulullah katane tinggi, dibantah qala napa. Kalau nanti tanggal ikut, dia harus keluar ngaji-ngaji apa? Jangan kamu ngaji kolam ta'ala, bukan ngaji sore mau. Kamu biasa ngaji kolam, biasa kolam apa? Bonpol, apa? Boniki bentangan kertas. Jadi sebetulnya tradisi-tradisi tawaduk yang berlebihan itu salah. Orang tidak boleh mengatakan tidak tahu. Masa sak goblok-goblok itu orang ngerti nak Allah itu kuasa. Bahasane ngerti itu ngerti aklamu. Nah di Ibnu Pare jenenge alim. Masa pun roh nak Allah itu zat sing Rahman ning kuwi kan yo nemen. Makanya dalam semua cerita Nabi itu mesti ditutup aklamu. Fala mata bayyana lahu qala aklamu annahu ala kulli syai'in. Iya aku ngerti tenan Allah ala kulli syai'in. Minimal sampai merasa ngerti nah Allah itu ada, Allah itu Rahman, Allah itu Latif, Allah itu baik-baik saja. Sebab itu dalam doa Hafidhun Nabawiyah ini sekaligus pulau didono tanahnya. Doa Hafidhun Nabawiyah yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu untuk umum, termasuk yang goblok, yang awam. Ini ada kata-katanya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terusane napa? A'lam. Napa? A'lam. A'lamu ngerti sapa ingsun napa ala kulli syai'in. Coba kalau kata saya merasa tahu, saya tahu ditawadukno kabeh. Mbah aku baru aku ya pas-pasan juga kalau mentos nopo kok entah pangeran aku kuasa ta ora lu kok ilmu kula cekak mau kekuatane pangeran perar mboten ada yang kepen sopan itu terus monggo tapi awak bersikulah tanggung dhewe dadi monggo mawon terus nomor cuma tapi tak marai ilmu untuk hal-hal sing dengan asumsi wong paling bodoh roh kaya kekuasaane Allah kabeh. Ini sifat-sifatnya Allah. Itu wong ra oleh muni ora kudu yakin ni a'lamu annahu ala kulli syai'in qadir wa annahu qad ahata bi kulli syai'in. Ini sendiri Quran ini qala a'lamu annahu ala kulli syai'in. Dan itu termasuk Fatihah.
Karena Fatihah itu wajib mbok ngerteni, wajib diwaca teng salat. Minimal sampean merasa tahu. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampean juga harus tahu Ar-Rahmanir. Sampean juga harus tahu Maliki Yaumiddin. Itu harus. Sampean enggak boleh mengatakan tidak. Kalau orang cerita hadis tawadhu, wong itu sak pinter-pintere wong kudu tawadhu. Mergo ilmune manungsa dibanding ilmune Allah Taala iku koyo sak jam, ya dibanding Allah. Hadis cerita dibanding padha manungsane kok Mas Nurijal kok napa? Kuwi wong lanang kuwi wong napa? Lanang aku iso ya kudu napa? Lalu Imam Syafi'i ketika ditakoi, Anda ini muridnya Imam Malik dan Anda junior, kenapa Anda beristihad? Jadi Imam Syafi'i tenang. Ya, belum rijal, warnanya ini apa? Kalau di wong lanang, kalau di seistihad, dia bisa istihad. Tapi yang pada alimnya, kita nanti pada nama, mau tambah mau namanya tak kok, nama. Ya minimal nih tentang seistihad, gak apa-apa, baca. Kukro, ngerti. Paling gak perlu ngerti, aku apa, gak apa-apa. Semuanya tentang kata kuncinya meninggal. Yang minimal tuh, gua ngerti bahasa alim jenengan, tapi gua terus berpendapat, tapi gua harus ngerti alim nopo jenengan. Tapi kan kudu tetap meninggal. Akan bahaya, nak gue ngerti, nak gue bodoh malah repot. Luwih pak, nanti bodohnya gue rasa, nanti gue ngerti, nak gue bodoh. Iku akan lebih nopo. Boleh tadi kita balik, sebab niku. Masuk akal sekali kau tinggalani Fatihah itu pertama kali Quran. Mergo semua istilah Allah tenggene Fatihah, mas kowe itu wis tak kei Fatihah. Wis ngono ya. Mulane ngantos sak mangke niku asbab nuzul Fatihah misteri. Turune kapan ya napa wis? Penting ngerti Nabi tiap salat mau napa? Fatihah. Dari segi ini kayaknya masuk akal kaul tinggalani awal mana dalam Al-Quran ini kenapa? Ya kalau kalau kau beli di bantah wong akeh atau nerang malah rupa pokoknya sampai terus cerita nak Fatihah itu awal mana? Tapi mengerti jadi kesempatan itu kalau ada wong alim, harus suka dicapai. Jadi kan itu kalau beli wong apa? Nah, wong takon, lha jenengan kok ngerti? Tak takoki wong, lha kok jangan, kuwi kula jangan. Janggal kelakuane wong bodho, ngerti kelakuane wong. Kok nek dene wong alim tenan terus percaya. Minimal gak jaga yo kula tau maca kan enak. Meskipun keluar pendapat nanti nopo. Kan keren yo nonton. Ngerokok toko-toko jual kok. Janggal yo coba antah. Janggal yo nopo. Mun balik-balik. Nuktotil wujud ini penting kalau terangkan. Kenapa orang-orang fikih menentang cara mengumpulkan situ? Karena orang-orang fikih itu tentu keberatan. Saat teknis-teknis detail tentang sholat, tentang zakat, tentang faraid, itu kan jelas tidak terwakili dalam nopo Fatihah. Apalagi bagian-bagian faraid, ono surus, ono macam-macam sudus, ono nisbun, ono mubayana, apa-apa, pengruwat-ruwat itu tentu tidak terjelaskan nopo di apalagi masalah ahkam sing kados haram kewan ini kewan itu tentu tidak terjelaskan apa teng. Makanya orang-orang fikih cenderung maknanya ummul kitab itu ya Allah mahfud. Quran yang dinowo. Jadi wa inda ummul kitab itu kalau orang-orang fikih rata-rata menafsirkan yang kuwa maya sebuah itu untuk kita pokoknya untuk ummul kitab itu ada napa? Loh. Ya, berdua beradu masjid silau empun ngoten iki. Iso walam masalah ngoten iki memang ulama itu kan ciri utama ulama itu gini ya. Ini kalau terang. Hukum fikih yang tidak konsisten dalam semua zaman itu bagian dari dinamika nubuwah. Ini rumah di zaman kertas fikih. Jadi misalnya gini. Dulu ketika era Nabi Musa itu ada aturan makanan ini halal haram. Di Nabi Muhammad yang dulu halal kadang jadi haram, yang haram jadi nopo. Kalau antar nabi syariat masalah makanan beda, itu menunjukkan bahwa Allah yang palu nopo mah, wayak kumumai. Kalau begitu ujung-ujungnya juga tauhid. Justru dengan perubahan hukum-hukum furu'i yang tengpeke, niku nunjukno nek Allah di otoritas, iso ngalalo, iso ngaramno, juga iso merubah. Nah ngono ya hukum fikih balik teng
Mana yang rumah nabi tentang pergi, ben kulino mengkaji pergi. Misalnya nyata ini contoh yang nyata. Jadi ini benda nama habaib jenengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hukum detail. Syarat saya nikah itu ada wali, ada dua saksi. Dan syarat wali Islam dua saksi di nomor. Jika tidak memenuhi syarat ini, maka nikahnya dihukumi batal. Bon, sawangannya pakai ini clear, normal saja, ini normal. Tapi nikah itu sampai darah nikah, itu artinya nak hubungan intim, orang darah ini, paham ya? Ini rumah tangga. Tapi hukum ini juga sebetulnya tidak valid. Tidak validnya kalau sudah punya pembanding. Sudah punya apa? Nyata pembanding. Orang yang suami istri zaman jahiliyah, zaman Nabi dereng Islam, ya zaman Nabi dereng Islam. Suatu saat zaman Nabi Cek Sugeng, orang ini masuk Islam sitok. Niku ingkotoan nikah. Nikahnya dianggap putus. Lho wong kawine ora ditetangno sah ta ora sah, kok ujug-ujug diputusno ingkotoan. Berarti nak ngono nikah zaman jahiliyah dianggap sah. Buktine nak sing sitok masuk Islam langsung diputus. Tapi kok nak disusul suami istri salah sitoke katut masuk Islam, istilahnya zaman nikah. Padahal nikah zaman jahiliyah ya ora nganggo syarat apa ini kira apa? Sebab niku babae Kanjeng Nabi disebut ora tau zina. Makanya yang terjadi dengan tiba Sarakus sifa apalam yusif gum aruhu min adami wa ila abihi wami Sarotun sarol nurun nubuwati di asari hurorihimul dariya wabadara badru bijabini abdi jadi abdil mutalibi wabdihi nama abdi Banggai Kanjeng Nabi ku kabeh dihukumi Sarakus sifat ini ku ninggal dino, ninggal perselingkuhan Banggai kabeh ngelakoni ini padahal nak syarat saya ku Islam banggai ini urung-urung agama Islam disebut agama paham lah nak ngono syarat saya nikah dua seksi waline kudu Islam iku syarat nikah ning kondisi tertentu saya nikah zaman jahiliyah ngono iku yo ning kondisi tertentu paham iki memang lah nak ngono hukum fikih piye yo ora tolik maksudnya ora tolik di ngoten niku puterane kok niku paham iki maksudnya lah iku disebut ujung-ujungnya hukum fikih ya lillahi taala kabeh keputusane Allah Subhanahu wa taala sampeyan ra iso protes nggih wae nak syarat saya nikah iku kudu wali kudu syahid kudune nikah-nikah sing tanpa wali tanpa syahid dengan keadaan tidak Islam jenenge ora nikah tapi nyatane engko nak sing salah siji Islam disebut ingkotoan nikah nah sing kita nutupi Islam disebut zaman nikah ini monggo sing seneng-seneng suke monggo dikaji bener biar sampean punya sakral mana kalau nanti mau karangan itu sing karangan itu dokter figur nikah itu orang dokter disertasi ini tentang figur jadi gue ini penggawean gue nikah semua aneh lucunya wabah saya dokter semua wabah saya iya ngapain nah itu seperti kan terkenalnya dokter figur zakat kan ini apa yang kita ngomong kita orang dokter figur juga sejarah dokter untuk figur selingkuh bayar wah, dokternya kamu aneh-aneh, termasuk yang kasus tadi. Lah ngono masalah fikih yang variatif tadi, ngono otoritasnya sendiri Allah Subhanahu wa taala tahu. Ini disebut wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim bijadilukum wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Cara hukum fikih pitik utai wedhus ini supaya halal kudu disembelih itu kudu kotor wajijen sing hukum ini kudu keketok napa jenenge gorong-gorong kudu napa niku umpama tekek nganggo akal itu mestinya sing haram mane kanjeng Nabi nanti terjebak mas wedhus itu nak mati itu sing mateni sapa mas kanjeng Nabi yang ya apa
agamamu aneh. Sing dipateni Allah langsung haram. Sing disembelih lewat tangan-tangan manusia malah doyo regani pangeran manusia. Wah, sampai ada di ayat itu wa inna sayatina la yuquna ila awliyaihim diruku. Setan itu selalu membisikkan ning gone para kekasih setan wong kafir supaya itu debat Kanjeng. Tapi tahu apa anti debat. Lah mas, kuwi pangeran diregani. Kudune sing dipateni Allah langsung luwih ka. Tapi sempat meriang. Ini tunjukno bahwa hukum fikih yang kersane pangeran. Mergo umpama ora nganggo hukum pangeran, mestine sing mati langsung luwih ka mergo tentuan Allah langsung. Dulu nanti dia lebih dulu wa inna sayatina layu kuna ila awliya gimdiuja itu wa in ata'atumuhum innakum lamsyir. Kami di sini pulau masuk tawanan yang mubang-mubang itu pulau di kepentingan. Benar-benar ngerti nak hukum fikih. Ibu rakyat tercerabut sokok hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mau tercerabut berumpah. Ya, tercerabut di sini nomor. Karena banyak hukum fikih itu sengaja. Dia itu aneh tuh. Kadang cara etika ini kok aneh. Tapi semua itu jadi hukum dasarnya fikih itu. Ya, tapi kok terkadang pangeran aneh-aneh itu kudu kok tau. Ya, aneh-aneh kudu nopo? Sampeyan. Kalau punya banyak contoh masalah haji, masalah umroh, masalah sholat, sing cara lazim iku rasa malah darani sah. Sing darani sah malah ora nopo? Ora. Jadi kalau kudu percaya juga pangeran. Misalnya masalah najis nak darani makruh. Sekali kena kedai sidik makruh. Sekali go umbah malah najis. Jadi sing wis divonis makruh. Kok go umbah malah dadi nopo? Tapi nak disanakan malah rapopo. Jadi amatir bahwa jadi najis sidik itu kon dua. Tapi nek saken malah rapopo. Mergo amatir jadi misalnya ono telek manuk ning musala ning masjid sidik kon ngerti najis. Nak wae menisan malah rapopo. 5 sakotin istirahat mergo ini mana hukum oke? Jadi nak sidik popo, nak pirang-pirang malah nopo. Ini kok itu pakai mana? Dan alam lu tidak doko itasau, tidak tasau nopo. Doko. Jadi nak longgar dicilin no, nak cilik nopo. Cilik. Nanti orang ngakali orang tak apa sholat was-was. Jangan-jangan uyoe cek nenggone nopo sarongnya, wong sing beser-beser. Ambil oke kok ngakali, pokoknya nak bermuyo, kok nyirati banyu sing akeh ning sarong. Dari telat-telat itu minangka siratane. Jadi pengirannya beda kali. Asal wongnya jelas-jelas be. Nak mama be wonten, telu be papa. Terus kon muni telu, padahal makmu bungok-bungok papa. Sebenarnya ngotot, kayaknya dua kayak pokoknya dicoro-coro sih ngotot sih. Makanya Abu Hanifah itu uang paling berani loh. Masalah konsensus fikih Abu Hanifah paling ratau percaya. Tidak ono uang diutang, penggaweannya maru. Itu Imam Syafi'i itu dikurung, di penjara. Benura penggaweannya maru. Kau utangnya radi sahur, ame nyatil aja dari Imam Syafi'i di penjara. Uang kok masyur aleh, jadi masyur nopo. Abu Hanifah orang. Nah, di penjara malah ada sahur. Dia dibayar mau apa? Tapi nak dibawa jajan terus nanti ke utangnya. Tapi nak di penjara ya malah naik kok. Namun bata-bata ngeraper baru. Penggemar Abu Hanifah itu tuh Abu Hanifah menuso di penjara. Itu malah itu nyaur orang kreatif. Tapi penggemar Syafi'i itu nak dibawa kreatif gak menwaru wayo. Kudu dimaksurane. Lalu terus dia jadi penengah. Modal orang kan semua masuk tadi. Sitok muni maksurale. Sitok muni Nanti tadi, mulai sampai kerja apa itu bingung deh. Cukup nunggu sama senior ya. Abu Hanifah apa? Senior. Yang pun macam ini. Jadi banyak hukum-hukum fikih secara tetuannya macam itu. Lalu kalau sering juga masalah fikih macam itu. Nanti yang sarungan isore udel, gitu. Sarungan isore udel terus kalau bina sholat orang sangat buka kaos jalan. Ibu nak daerah pulau fikih fanatik jaga perasaan.
Kau bayangno udel iku ra ketok, iku juga bayangno nak diinceng kok mriki napa mriki dono. Napa? Gulun pandi. Selagi ini diinceng kira-kira ketok. Niku dianggap napa? Dianggap. Kok aurat itu maknane ora ketok kok kiri kanan samping termasuk kodu. Wah, maknane wong kuno-kuno itu kan gak di kaos dalam, nak sarungan nanti dodol itu cirine itu. Yang kuno yang selalu itu sarungan tak duwe kan tidak apa. Kok asumsi ini tetap bincang kodul. Apa kayak itu lucu? Wala yadurru an-nazar minal asfal atau misor didelok ketok ora kok. Jadi maksudnya nak asumsi ini ketok kok misor iku napa? Ora baca. Tapi tidak kodul. Nah, nek kados kula mun kiai rada modern tetep gawe kaos dalam. Mergo nyatati sarungan dhuwur kok kaya wong napa. Tapi kula hingga detik ini itu tidak yakin tak batal. Cuma ya yakin kalau dibenahi. Tapi tidak yakin kalau napa. Soal asumsi orang kok diinceng barang. Ngomong kula fanatik. Masalah yang kita udah memang sing fanatik. Khatiku wis ing kita yo bisa selalu diatur atur kok juga jadi tambah ini kok apa angger iki tawas iki apa wis piye kok seru-seru jadi kok pakai kalau itu apa pakai itu diturutin ini serakal perdebatan itu seru-seru. Ini kalau cerita ini kan para Ramadan pun sampai cocok rata di rumah orang sing sering tak tahu bener oke. Wong pulau itu sering sinau majmu. Kita paling gede tentang oke jadi kita mau itu orang pulau cilik. Kalau tak main orang ini tak semeriang orang lain. Kemudian ngomongnya apa? Sampai nak ngaji fatul ini yang gede foto orang. Itu wayak rumu saumu yaumi syakti. Jadi nak dinosak ini kurang oleh dipantah. Dipasang. Misalnya nanti puasa itu minum Senin. Ahad ini disebut yaumul syak. Karena pangeran yo senane ge tebak-tebakan. Umar azil qomar muwalulikur. Sing sitok nggo misteri istima. Jadi nak tepaan tiga istima ya ra 30. Nak tepaan wis yo mung 3 mali. Pokoke 30 dina istitar yaumen itu jadi misteri. Hasil pangeran ge tebak-tebakan sedina. Paham ya tanggal komari. Nah ketika yang musaki haram dipasang. Alasannya yang musaki pokoknya haram. Jadi sebagian sahabat darah yo ramalanku dipasang. Aku atur dihitung matani Ramadan. Tinggal jangan-jangan sudah termasuk Ramadan. Aku ora kok. Ulama di sini saya waliah orang. Nak panjen Kanjeng Nabi ku nglarang. Atau aku raposo, wis foto lesuwan, jebule dek haram mergo larangane Kanjeng Nabi. Cocok iki cara rutin barang cocok milih sing raposo. Mulane khilaf teng masalah bodoh itu jago enteng Kanjeng Nabi pancen hukum Islam yo ora sing ruwet. Si A kiai misalnya si A darani Senin itu bodoh, sing sitok darani cek. Iku pilihane ekstrem kabeh. Kowe nak foto itu yo haram, wong bodoh-bodoh kok. Ora iso sampe napian, kurang sitok wae tak foto, wong trimo foto sedih. Lha nak pancen termasuk bodoh tenan, hukume foto napa? Nah, kula ya alus niku daripada kena haram. Lan kula termasuk kiai NU, mbok Kiai Muhammadiyah yo ora kok wong alim. Sing jelas tuh anggere bodoh kalau ngarep kok kudu dibatasi. Kok gak kok bodoh. Lah nak bodoh tenan kula apa haram. Ya daripada resiko foto atau resiko rokok, betul. Apa dulu ikut sekarang muka umum lah, mau pena, mau saya resikonya kan. Betul resikonya kan gitu. Kalau itu termasuk bodoh, foto haram nomor. Kalau termasuk foto, bodoh, haram. Kan potensinya sama kan? Dalam potensi yang sama, tentu kita kan oportunis kan. Milih apa? Milih apa? Itu tenggene majmuk diterang. Memang masalah foto yang musyaki
dan poso akhir bulan Ramadan itu menjadi polemik ulama. Kalau ulama sing zaman sahabat ya milih poso. Alasannya jangan-jangan termasuk Ramadan. Ya aku asumu Ramadan. Sing kita milih bodoh. Jangan-jangan wis bodoh malah haram. Ada lagi nih suruh biasanya agama sing gampang-gampang. Jadi pokoknya harus polemik. Ya bodoh-bodoh masuk nopo. Sing kita. Karena tidak ada pilihan kayak dalam konteks poso bagaimana nopo. Begitu juga masalah mamang-mamang dan sholat dan macam-macam ada orang pilihan. Mulai sampai tak cerita ini masalah tawaful sakit. Uang sing khet kurung tinggi tok. Niku nak wayai tawaf ibadah. Niku rumah lagi. Sing wayai tawaf nopo ibadah nu rak tawaf rukun. Niku nak misalnya rung tinggi tok. Nak ngenteni bene suci misalnya klotere wis berangkat. Niku ya ada dua ekstrim. Kalau memaksakan tawaf, dia akan menabrak hukum tawaf wong itu haram. Apalagi takut diberhentikan. Tapi kalau dia tidak tawaf dan sampai ikitok sama tawaf nanti dia lungo, meninggalkan rukun juga sesuatu yang ekstrim. Meninggalkan rukun sesuatu yang ekstrim. Tawaf ngawur dalam keadaan kan sesuatu yang nopo ekstrim. Itu sekarang kayak Sayyid Muhammad Diambak termasuk fatwanya ulama-ulama seluruh dunia. Itu disiasati. Awal mula wong khed niku raweh tawaf itu makso patat tauhid, makso patat. Jadi misalnya softake wis puncen. Niku kon ngenteni waktu terakhir al-yasu. Terakhir nopo? Al-yasu. Misalnya ngeten. Kalau dia seneng khed, terus kloternya itu berangkat Rebo misalnya. Dia itu boleh memaksakan tawaf. Ngenteni dina Rebo sebelum berangkatnya nopo? Kloter. Jadi ngenteni waktu sing dene putus asa sangka nopo? Khed. Mereka nak sebetulnya mepet dianggap dulu. Dia ora oleh tawaf mulai dina Senin. Mereka ada kemungkinan untuk suci dina Selasa. Iku dikiasno kalian masalah Jumat. Misalnya kalau jam 11 tesih loro, jam 12 seperempat isih loro. Niku ora oleh sholat zuhur. Kudu ngenteni putus asa. Ngenteni ternyata sholat Jumatan wis salam. Niku ora oleh sholat zuhur. Karena kalau sholat Jumat yang selesai, kan masih ada harapan setiap saat aku mampu sholat apa? Jumat. Jadi pokoknya orang ngakali pengiran ngoten niku kon ngenteni putus asa. Jadi dia kali pokoknya butuh itu. Nah kita tahu pengiran juga pun mepet Gusti. Pokoknya butuh itu mun apa? Podo tali silbol nggih ngoten. Nek tak kok lagi kuat biasa bisa ngaji. Oke, tali silbol nggih ngoten. Men biasa ora iso leren-leren. Iku nak sholat waktu ora oleh. Jam 2 ora oleh. Jam 2 jam 2. Mbok setengah 3 lagi sholat. Senajan itu tetap beda. Alasannya pun meh. Mbok alasannya dipotong. Itu pakai. Maksudnya kalau itu jadi apa? Ya tentu karena ini keputusan ngakali. Pokoknya mulai mepet. Akhirnya dengan lah kiai modern saat ini mau sinau detail-detail ngoten. Dasar koalisi ya kedokteran. Pengen aja ini. Semua yang berwong wedok haji hormonal P. Tinggi kira-kira pas kota tadi bebas. Gak fakir-fakir yang diakali sudah terus. Yang repot yang alim-alim itu 10 orang total itu kan boleh hukumi. Mulai jadi wong alim menjadi loro. Mau wis mutus nama tentang bujune juntali P. Klotere kabeh wis muntali P. Ambek jamaah juntali. Iku kok takok. Hukume piye wis ngono. Muntali P tidak ada noket ke ala. Lah kok lakon ya takok ben marun. Lu kok tuh kelakuane kok ngono dilakoni sik nembe napa? Mergo dene iso bayang. Kulo nu iso bayang kok. Nah alami terus doket wae tawaf tawe hukum timbang ditakok lho. Kemane gak itu seneng tur duwe berarti ya mergo perwatan ditakoki napa? Hanya ada bayang napa. Kalau ilmu pas-pasan ae ditakoki. Pak Yai kula khet wae tawaf asal boten. Pak Yai kula khet wae sahi asal. Maksud daripada sumpah pastikan saat prosesasi tidak dan itu solusinya dan alhamdulillah itu diterima secara konsensus rasa takdir tak tidak rasa kegiatan lewat akal diterima ya itu mereka
Itu nak jodoh nih pasar saya merapat kan, gue damai. Nanti dari alhamdulillah di Pulau Hormat ada juga pakawannya ulama-ulama di dunia juga nggak apa-apa. Bahkan ulama akhirnya kalah, betri-betri GKP ya, nggak apa-apa jika mereka dihadirkan pil demi ibadah. Akhirnya terpaksa. Wah, ulama itu kalah juga. Ulama lah akhirnya kalah, nggak tukang ngakal-ngakalinya ternyata. Akhirnya mereka bilang nggak apa-apa. Pertama bilang labas tanah wong, nggak apa-apa. Wong sesuai sunnah. Wong mulai mau tahu fatwa-fatwa terkini. Ya memang repot. Saya tidak bisa bayangkan. Perempuan itu kalau haji itu kan potensi head, entah 30 juta. Nah, sholat mulai enteng. Tetap keberatan, rawleh. Oh, boleh tetap keberatan. Misalnya rawleh tua, rawleh. Wah, boleh keberatan. Wah, kepinginnya boleh kabeh. Dan itu solusinya tidak. Hadis-hadis tentang kanjeng Nabi dibantai itu agama Nabi dari itu. Dulu Nabi ketika Aisyah bagi head tua ibadah kan pas head. Tapi karena Nabi itu ketuanya dan terserah Nabi dia ngenteni. Ya Aisyah ya ngenteni tak suci ibu ngenteni nentino. Sahabat ya ada saya senang aja ngenteni bareng kanjeng Nabi. Saya ini tinggal pesawat rumah. Jadi benar lah ada lagi. Apa yang dilakukan Nabi itu kan dulu. Karena tidak ada masalah kelompok. Nah, sekarang ada masalah, maka masalahnya beda. Lalu umat Islam lebih jauh Nabi ini. Iya, karena itu berislam ganti Nabi. Ya kita dengan Nabi beda. Ya bagi Islam lebih jauh apa? Jadi itu ya kacau agak. Pokoknya pulang beda lagi mungkin. Bagi sampai ada apa-apa aneh, tapi mungkin mana kalau bicara ngomong pakai perkara ini aneh-aneh malah karu-karu. Ya tapi itu tenang, yang tinggal dia tenang. Itu nggak kalau ngepel tenang. Tapi dia tetap tanggal, pulang musim haji, musim Ramadan di tuan berarti itu. Ya resikonya terkenal ngalim di takut ini. Ya senengnya wong sungkan nonton. Nah itu semua mau tahu, nek mati ngalim itu. Dua orang untuk kebagian dari rutin. Orang potongan, orang potongan. Sing to ateng nafsu, mboten napa terus mengalih apa urusan. Wah, jadi niku contoh kecil masalah-masalah. Terus biasanya pun ilatul hukmi itu dicari. Misalnya enggak boleh ke masjid itu takut talwis, takut diberati masjid. Jadi ilatul talwis diminimalkan atau dihilangkan lewat software yang canggih. Terus macam ya soalnya rumah. Kalau kita terbantah-bantah dia itu lucu. Padahal dia itu terkenal ngalim, tapi terpaksa bantah nggak pulau gitu ya. Tetapi itu loh, tolong itu bimanjilati sholat. Masih softekan itu tidak nyibah, tapi nak tolong itu kan banyak sholat, syaratnya kan suci. Dia juga tetap orang nomor suci. Kadang podo sholat tuan, berarti podo suci. Nah, tapi sholat kamu pelayan tinggi itu, podo sholat agak oleh orang sholat pelayan. Akhirnya dia ini dua ngakak-ngakak gitu, tangan-tangan bener-bener. Ini alasannya itu contoh khutbah. Khutbah itu dari muadzin. Al-khutbah kani fiha maqamu raka'ataini minat. Selama ini orang-orang fikih bilang syarat saya khotbah kudu suci. Mergo khutbah padha karo beto. Nak salat wajib suci, khutbah ya wajib suci. Lah salat padha muwon, khotbah malah ngumpul kabeh. Ayo, salat ora oleh ngomong, khotbah malah mlepuk rabar-rabar. Ayo sholat ora oleh omong, kok tukang. Situ wah, mungkin nek sampean rusak Allah, pokoke temen cerdas. Timbang ngene iki, timbang ora didiskusikno gak jelas. Ya namu adine ora ora karepe, pokoke dicicik ngono ya ngomong dene ora ora karepe, pokoke apalane ngono, al-qur'ane dia apa ngurut ate di minat. Ora ora karepe maksude piye? Pokoke artine iku khotbah ning gone Jumat iku nggenteni 2 rakaat sing ilang ning salat. Mulane disyarat suci, mergo genteni 2 rakaat. Lah iki padha suci ini tapi wong salat wajib padha kula, khotbah madhep. Wong salat ora oleh omong kok sing mlebu gak bareng. Malah lugu barang lebar. Soalnya masalah itu gue cerai. Lalu kalau setuju model Zaid Muhammad, model ulama-ulama, alim-alim tadi, kasus Habib Bin Sumbi, kasus Habib Salim Azhari.
Saya itu selain sinau takrib, fikih, terus beberapa sinau kasus Fathul Mu'in, Majmu. Itu juga sinau fatwa ulama terkini, termasuk fatwanya Syekh Muhammad. Saya itu punya fatwanya beliau khusus haji. Juga punya fatwanya Habib Zain bin Sumit, Habib Ibrahim Zain bin Sumit. Karena memang ulama-ulama yang alim-alim yang klasik-klasik itu mau tidak mau ya punya tunduk juga sama fenomena zaman. Dan daripada dinasti dia sendiri tidak bisa, mendingan baik. Oh coba wotok, orang paham wotok. Pokok ini, di sini, pokok yang bangun, orang tahu wotok ini pokok. Orang iso, ilmu itu orang iso. Islam umur suwe rusak. Sebenarnya waktu itu zaman Nabi kita beda dengan Nabi ini. Batan kalah dan itu zaman Nabi kita beda dengan sing Islam bisa pomar bodi dari. Lucu kan orang yang bantah itu udah goblok tuh. Gak beban kita beda dengan beda Imam Syafi'i atau para beda. Betul. Semuanya aneh-aneh yang sana itu. Dan gua alhamdulillah kalau ngerti tadi jadi sinau kita sing rong-rong pulau cilik. Ya jadi kalau ada orang ini dua artinya meriah. Tapi kan pulau tidak sampean artinya dia bapak lakon ini aneh. Jadi rong pulau cilik. Gak ada arah prano harokat ya kalau sampean moco, dari moco pedutan Farun cek tanti matun, bukti matun, baru cek sampai tanti berubah. Mau mana itu kadang nomor bingung. Imam Nawawi itu nggak akan kadang juga bingung. Ngomongan harus berbudi itu. Sampai Sarah yang kritik asin. Mbak maksud tembiye. Ke Imam Nawawi di Muhammad pola kaza. Wabil Majmu pola. Nanti takrib dewi kadang nyindir Imam Nawawi. Wan Nawawi pola fit takrib kaza. Wabil Muhammad kaza. Dalam sitok kadang yang Majmu ini kadang yang Muhammad. Lah wong pinter yo pinter ngomong dari malah itu ben wong pinter nek ngomong nggak ngerti itu salah. Ya karena itu tadi, memang masalah fikih itu masalah kuluiyah, masalah dinamis itu tadi. Potensinya itu sama-sama ada. Apapun berkongkongnya sampeyan itu potensinya sama-sama ada. Misalnya itu tadi, nak kue Senin itu mantep bodoh, macam haram poso. Mergo matani dino bodoh tapi nak kowe yakin iku poso, yo bodoh haram tenan. Wong poso-poso bodoh. Tapi pertanyaan cerdasnya kayak ini, wong goblok itu yakin berdasar apa? Lha kan itu. Kira sama wong bodoh gak iso yakin mek kelakuane dhewe. Mulane kula ndron kulo yakin Gusti cek poso. Sing mung dasar yakin ku apa kowe bodhone gak karu. Mulane kula yo gumun be wong penak mun yakin, orang yakin modal opo. Misalnya sing ahli kitab kan yakinnya berdasar tidak. Sing ronggolan langsung yakinnya berdasar ruh. Ya, undekne yo ora ahli kitab yo ora ruh. Ya. Jadi yakinnya berdasar apa? Ana berdasar kuotok mbok kongkong. Ya aku mau ngalim koyo aku didikte makhluk-makhluk ngene iki terus piye. Kok sering jujur dari tiang buh terus kok aku mantep nak setorku. Bosok. Iki to, kok aku mantep kok setorku kok. Ya piye aja nak kok, tapi tak pamuk, aku ora tak pito itu. Jangan kemulama aku atur bodho-bodho. Kowe ngono yo kan yakin modal opo? Nah, ahli kitab kan modal Islam kalau yakin. Jelas wis istimewa dino akad wae kuwi 2 derajat setengah. Wong derajat yang kena didelok mulai keluar ana kan mantep. Dadi jenis ngene ora tak kok kula, kok wis mantep. Sing apa kok. Iku sing ngaji iki tobat itu geman potok nambah ilmu. Lah masalah nikah iki ngoten iki. Persis ngoten. Ulama sing melonggarkan nikah sampai kados Dawud Adun iki pertimbangan ngoten. Abwab nikah harus dibuka selebar-lebarnya karena taruhannya berat. Nah, itu kongkong rawan di. Mengenai segera kena dibuka kan hanya satu bojone wong. Kok repot itu sering dikhilaf dhewe ra iso. Lan kaya Arab Saudi kasus TKW sing bojone wong entek oleh ngelah ora iso. Cuma tertolong dari kabare ning Tangerang dirandakno ngene status gender. Kau orang Arab ngerti nganti status bojone wong dikhilaf fikih paling aneh lah ora iso. Ana rondo dikhilaf fikih aneh-aneh dicek kan iso. Maksudnya diakati nganggo wali ra ono hakim, wali ne bapak ra ono sing dianggap
Wali sing bulat-bulat dikit kan mungkin. Kalau dibandingkan kalau tidak nikah itu mesti zina, itu banyak syarat nikah terus dilonggar. Mergo taruhane timbang. Tapi ketika kowe terlalu longgar yo keliru. Ciri utama nikah itu jane mawaddah warahmah. Nabi zaman sugeng ciri utama nikah ulit tanasul, kanggo ngekene umat Nabi. Iki gak urusan seks, urusan bira. Jadi kowe terlalu longgar yo tentang syariat Nabi, ciri utama nikah kepengin golek turunan padahal itu mau seks tok. Tapi dia terlalu ngekang kok nak nganti keterusan zina kok ya diamuk kanjeng Nabi piye lek nganti zina lek dong. Ya pilihannya hanya itu, terlalu dibuka takut etika nikah hilang, terlalu ditutup untuk kebablasan. Masalah-masalah fikih itu selalu begitu. Mulai dari Imam Nawawi, tenggene Majmu', masalah-masalah fikih itu masalah takwa. Nak wong takwa wis bener iku duwe pilihan dhewe. Nek sing bener kentekan dalam ngandani perkarane yo rupa bena jane be. Antara bena tafrid wal ifrad, kebablasan rene yo elek, kebablasan rene iki napa? Enggak punya pilihan. Ya, mboten gak ada napa? Iya. Kalau terlalu dibuka nikah nanti etika nikah hilang. Kalau terlalu ditutup nanti keturunan zina juga bahaya. Begitu juga masalah Ramadan, masalah zakat fitrah. Oh, sering sebab masalah zakat fitrah. Nanti dihitung sebagian kiai sing ahli itu. Iku samut zakat fitrah 1,5 kilo. Nanti ada di 1,5 kilo. Aku tahu dihitung orang terus pasti 2,3 kilo orang nanti 2 kilo rokok. Setengah jam loh. Terus kalau itu senang itu saya itu terjadi. Ya tapi mereka itu mau coba ada uang. Ilmu medit kok terus. Di panjang nyata, anak dihitung tentang ini panjang orang ngambil 2 kilo rokok. Iku orang orang ikhtiar kalau nopo. Tapi masalah itu gini, dia sama-sama masalah. Naik di masalah radikal gini. Ada orang sing delalan duwene iku ra nganti 2,5 kilo, misale 2,3 kilo. Kuwe wis kadung darani zakat fitrah 2,5 kilo. Ra terus hukume ra wajib. Mergo dhek ora duwe genep 2,5 kilo. Jadi medhi ora gunane. Artinya gini ya. Hitungan detail ini penting karena ada kasus misalnya orang punyanya hanya punya 2,3. Dengan kamu hitung hanya 2,3 dia tetap wajib zakat fitrah. Sementara kalau kamu bulatkan 2,5 dia tidak wajib karena tidak punya genep 2 nopo. Jadi medite ya apa nanti? Nah ini ya pakai maksudnya ini apa? Belum ini cerita hukum. Kalau kamu terlalu pakok bantrong 2,5 kilo, nanti menguntungkan orang yang hanya punya 2,3 karena tidak wajib berkodenya 2, tapi nak kue darah ini 2,3 itu sing sah, yang ngajari wong mer. Oke melanjut. Yang ngajari nenek, yo pasti 2,3 tapi ngetonone 2,5. Ya mau orang oke model ngono. Imam Syafi'i itu sama narang, Imam Syafi'i itu nakal, nah istilah itu nakal, tapi nakalnya wong alim juga cerdas. Nakalnya wong alim nopo. Imam Syafi'i tak ceritanya. Dia nak istilah itu kadang urusan jima. Sama tak cerita. Imam Syafi'i itu pertama imam yang mengatakan wong poso itu junub gak apa-apa. Jadi dia nak bareng bujum, utawa sing joko-joko bareng Injil itu turu tangi jam itu kok Injil itu apa-apa tersah. Wong poso dalam keadaan junub nopo. Ini dari Imam Syafi'i mau perkara jima tok. Imam Syafi'i ditanya Imam Ahmad bin Hanbal, apa alasan Anda ya Imam? Ya Abu Abdillah. Itu dari ukhillalakum lailatas syamir rafatu ila nisai. Uangmu nak bunyi, itu oleh ngeloni bojone. Namanya nak bunyi oleh jima. Padahal sing diarani bunyi asodiku di akhiri juz'in minggu. Sing diarani bunyi termasuk detik terakhir dari bunyi. Jadi misalnya terakhir bunyi jam 4:05 menit, itu dalam keadaan jam 4:05 menit bojo cek kok keloni. Iku cek oleh asal cek bunyi cek. Jadi yang namanya malam itu asodik di akhir juz'in. Kalau asal malam cek oleh jima, konsekuensinya kan dalam keadaan berjima urung sempat hadus. Berarti di konsekuensi dalam keadaan waktu subuh, ide keadaan juga. Mestinya nak pangeran darani supaya poso itu wajib cuci ini. Bengi 1 jam sebelum berakhirnya malam. Lagi ngomong istiqat itu merkorong-korong saja. Nyatanya Quran kan tidak ada 1 jam sebelum akhirnya malam masih boleh di.
Oleh kan asal yang namanya malam tidak oleh dan itu punya konsekuensi pas subuh ijek judo nak ngono wong judo pas poso ora itu berarti ulama ini mantap-mantap masuk akal juga maksudnya ya cocok nomor itu mereka masuk akal nomor cocok itu kan itu ini masalah apa yang repot mantap ini bantah-bantahan tidak mampu sampai akhirnya muridnya ramurus nganti saya kira ramurus tidak sampai itu perkara ini suatu saat ini bensemen sekali-kali bermati wonten wong bisa tekan ya Rasulullah ahlak itu pulau itu rusak wama ahlak kakak apa yang bikin kamu rusak waktu imroati kita hari Ramadan pulau itu jibak 7 pulau pas nahari nopo Ramadan jadi kan Nabi ya wes kira Allah merdeka anak bisa kabar dan kerja hari Nabi foto orang ulang iya sama terus imam malah foto nopo ulang ya kan malah keluar nak foto kan di Nabi beri 40 bawur jadi jujur aja yo nak ngono ngekeki wong mangan suwidak wong larang ngekeki mangan wong larang kan tidak kena dinten yo tangga paling larang kula paling marah ya suwidak wong larang kei mangan kena dinten ya kena tangga pulau niku teng kampung paling kere tukang dimak kalau kere hiburannya nopo kalau orang kere anak-anak akeh-akeh tapi kalau nak wong juga mall aku mlaku lha marah ta bro tapi nek ngoten iki malah ngabek wong sugih iku gampang hiburane kata ngabek wong marah ora angel hiburane nang nopo paling marah itu pula akhirnya kali yang menuju kamar ikut seorang kita apa kan tak kok tak ada tak keranjang ya kita keranjang itu formal dia tinggi karena mau paling marah minggu paling marah gue pangan gue tak keluarga mau uang terus apa sila pengen hanya jimat sing duwe sanksi rumah tangga hanya jimat sing duwe sanksi foto romulan utawi merdeka budak foto romulan untuk ngekei mangan tidak wongit hanya jimat karena yang ada hadisnya tapi nak iftar sing tidak jimat ya iftar yang tidak jimat enggak kena sanksi begitu misalnya tanpa udur lah mangan gak kuat foto lemes terus dia cari mie atau gak kuat foto lemes mangan itu gak apa-apa jadi imam amal amal menentang enggak bisa itu hanya contoh kebetulan kejadiannya wong di andai kan Nabi dilapuri wong ya Rasulullah kalau itu aku kuat foto padahal tak jadi dia kuat terus sarapan mangan tongseng mesti Nabi lah yang ngamuk kurang ajar dia foto-foto mangan apa tongseng tapi kejadiannya wong jima Nabi mau hukum wong jima andai kan mau mangan lah Nabi mesti ngukumi begitu cara Ahmad bin sehingga ulama mengatakan semua iftar, semua pembatalan puasa yang tidak karena undur, sanksinya kayak kasus jimat dalam hadis wong ditolak tadi. Imam Syafi'i menentang, enggak bisa. Masalah takdir, sanksi layu soalnya tidak bisa dikias. Mulane terus dari kritikus Imam Syafi'i, nak ngono dia kali, nek kebelet mangan sih. Naik kebelet mangan jika pembatalan puasa lewat makan dan itu tambatan setelah itu jima bebas kan statusnya tidak puas itu terus penggemar Imam Syafi'i meriang karena nanti ada yang pakai trik ini gitu paham ya pakai trik ini tapi Imam Syafi'i itu juga pendapat Imam Syafi'i karena berdua ngarap kebelet atau solusi naik kebelet mangan bermangan jimat nanti sanksinya nyawa sedino tidak se ekstrim nah langsung kenapa kalau mau tentang sarang-sarang penggemar anak pinter tapi dan kabar itu juga karena bagaimana yang begini ada kepikiran gambar nongol terus begitu ratu yang kok di malah penak nak contohnya kagak om mana gue tuh lagi berkakak letak sih kayak ini kenapa kalau orang alim malah ada kepikiran orang alim nak foto mulan terus surah kepikiran
raji mampu dino nopo. Mula malah nak foto kilatan malah dikeloron. Kiai nak foto-foto malah nopo. Wong kitab khatam setahun, nak foto kon khatam tahu. Malah orang kafe jadi kiai nak nopo. Mulai foto kiai tertutup pun saya orang kus kalau pasang khatam lagi buat tempatan nopo. Kemudian kepeksa-kepeksa ni nopo. Ini kata sini cerita. Ahmad bin Hanbal juga ada benarnya. Karena hukum yang terjadi karena kejadian itu juga bisa dikiaskan dengan asumsi kalau yang beda juga hukumnya tak. Misalnya Nabi pasti orang sing laporan, ngaji Nabi kalau poso-poso, buatan kuat terus hati terus mangan tongsek, seperti Nabi tetap mengkaji Nabi dibuka kan kira. Karena melecehkan bulan apa Roma. Mulai kalau ada cerita tengah sini, aku gak ada cerita no santri, kucing jogeman nangani buju, nangani nganggo tangan. Jadi yang mantul ibu ini disuwaduk. Yang diharam uji itu nganggo tangan. Nah nganggo sikil kan gak haram. Yang maksudnya ada repot orang-orang. Misalnya peraturan untuk sapi dilarang pacaran, Pak Yai melawan suman, jadi nanti juga membuka. Ayo repot teman. Artinya kalau sanksi tidak bisa dikiaskan nanti repot. Santri gak oleh ini terus buatin niku ini dengan repot. Makanya ya ada benarnya mazhab Hambal semua bentuk pelanggaran asal tanpa usul itu sanksinya kayak jima bina hari nopo. Karena kalau kayak Imam Syafi'i itu 3 kali wau mangan deh lebih nopo. Perkara tenang. Ini gitu cerita ketiga masalah muji Mustafa. Orang itu boleh tidak puasa kalau bepergian. Kalau nopo, nah saya ingin uang sing pegawaian rumah, tapi supir tronton. Kadang ada di bawah tapi berdino nopo. Kalau ada di bawah motor pun kalau merantau neng rumah, ya neng rumah kan bodoh, haram nopo. Pasti ngomong kan nopo. Bodoh haram nopo. Nah ini cara amat udah. Semua pekerjaan itu gak dianggap sampah. Jadi misalnya gue supir bis Indonesia, saya supir bis mereka nopo, pahala kencana nopo itu, ya jenenge kerja orang lupa. Nah caranya luar enak orang kotor terus. Dari Imam Syafi'i yo, pokoknya lupa ya tetap nopo, ya tetap boleh kak. Kapos, boleh bener di parah menanan ayu banyak. Supir bis malam malah atau poso. Terus apa tuh? Oleh kapos. Lalu itu jadi polemik sampai sekarang. Ulama-ulama di dunia pun jadi polemik. Kalau dikatakan tidak boleh, ukiwe jenenge lu. Nak diarani. Ya repot. Ya akhirnya nanti saya ini bantah-bantah. Dan nanti kira dewe tenang biasa apa-apa. Sing dadi polemik tenang ae biasa apa. Mau rapor wis mental, ora hukum. Ngene rapor wis mental ora perkara apa. Artinya sing soleh tetep poso tenaga niku. Nah, tapi pakai mesti sapa? Untuk sing soleh amal dipiki wis poso. Sing ora soleh tetep kadang ulama klirune kan kono sing lakoni dhewe baik-baik saja kok dhewe super sing soleh nek tetep foto nek ora ada lunga. Sing ra soleh tetep lha ulama dulu boleh takbir. Wong hukum tidak berjalan sendiri. Ana kula sak niki rada dadi ulama dagek perkara niku. Wong sing lakoni tenang-tenang ae kok ngene ekonomi. Goblok ta ya. Saya nak tinggal di malu tertarik. Tertarik itu kan itu 2 kali ngombe sik. Wah itu nak tenan yo perkara tenan yo. Terutama wong Arab niku kan terkenal ngoten. Wis jenenge dibuyung kasus wong Arab kan gak kebayang, cara wong Jawa ora kebayang. Wong Arab kebayang yang foto-foto iki sempat jimat kere di sana wonge. Yo bariku wong lugu lapor be Nabi. Ya Rasulullah, ahlak tole lapor yakin kami ahlak kula niku rusak. Rusak apa? Waktu merhati di hari nawa. Manawan dari Nabi Muhammad jima, mudah kuat. Dari Nabi itu sama mesti kalau sudah betul kuat. Kota orang mulan malah bawa kucing di pas pulang. Kota orang, yo itu sama orang marah, kurang paling marah mereka. Keren malah. Pun repot mengadupi kan.
Jadi dari Imam Syafi'i khusus jima. Kalau iftar yang lain, pembatalan yang lain tapi masalahnya kan menjadi repot tadi dia kali tadi. Nomor dia kali tadi. Itu dari zakat bulan Imam Syafi'i kadang oleh ashabnya nanti zakat wedhus misalnya 40. Cara ikuti setahun. Sampai nak ben rawatib gampang. Gerape setahun sebelah ini. Cerita. Repot. Nane jadi ini nyarai ikhtiar. Nak kowe ngakali pangeran ngono. Sebenarnya dilebokno tong, dilebokno napa neraka. Pangeran ketika takok. Lho, Gusti kula nate melanggar hukum jenengan kok mlebu neraka. Kalau kowe itu mlebu napa? Jadi malaikat juga menyediakan trik untuk menghadapi wong sing akeh napa. Ya repot, kalau terus bener dia. Mengeran apa bejak tebak-tebak. Ya wonten mawon dinten mengenai niki ngaji ilmu supaya sampai ngerti ilmu. Jadi masalah-masalah fikih itu memang enggak lepas sangka hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Ini mau balik tentang andekan wong sing biasa lunga iku takwa, toh biasa poso benyu. Sing biasa ora poso senajan to atas nama rukhsah di safar, ora lunga lah ya ora apa. Jadi ujung-ujungnya boleh fakir itu menjadi tidak ada gunanya. Ngadepi wong-wong sing sebenarnya di Malaka apik ya berjalan apik. Sing patek lagi berjalan nompo. Lah opo pe kangelan golek takbir. Wah, mir opo pe ribet-ribet fat. Wis cepet kejer ke konco. Sing ngakoni tenang-tenang. Jadi kalau termasuk ulama sing gak, pun boten tertarik. Ambil hukum sosial yang pun berjalan. Nyatanya supir-supir yang nanti mondok ke bawah ini ke atas santri-santri yang orang itu jadi kiai jadi supir di pirang-pirang kereta takut. Siapa tahu? Wah saya nak buka mampir gitu, coba dari dulu buka iya, coba. Soalnya macam sih mulan ya. Gitu itu kan. Ya kalau nak yang santri-santri yang kerap bakat ngalim lah. Soalnya macam sih mulan. Nak tahu nggak nak ya. Soalnya semakin ngaranti ya, coba. Orang berarti pakai kan, salam sing wajib, sing pertama. Jadi misalnya bari iku ngentot, iku sholatnya wis napa? Mulono. Mulane yo akal-akalan tok. Adine akal-akalan ngeten, ora ana Qur'ane ora ana hadise. Tapi masuk akal ngeten. Kanjeng Nabi sing duwe Islam sing mau ana wong wanita dono. Lagi ajar. Jadi kita beda dengan apa? Oke, lebih gitu dengan sapi atau family kita beda dengan apa? Oke. Bahasa Arab salam itu jenis tahlil, napa? Mulane tahlil tiang nampun haji, nampun bebas kan jenenge nyukur rambut jenenge tahlil. Maknane bebas, napa? Bebas. Bahasa Arab salam niku tahlil utawi berarti sekali salam itu jadi keluar contoh sholat. Lalu salam pertama itu darahnya tahallul keluar contoh. Wis keluar tenang. Sebab itu bariku ngentul dia tetap jaga sholatnya. Dan tapi musyawarah orang awam kan salam itu tidur. Lah misalnya orang kamu bantang ini, kok gak ngene wes? Sing darahnya tahlil itu ya salam kedua. Lah yang pertama jadi kelompok. Nah, yang barani tahlil salam kedua, yang pertama kan udah jenenge to. Lha kok tidak nopo yo. Kan tetep bojanakno tahlil awal, halal pertama. Yo wis jenenge wis. Nah, jenenge halal yo wis. Cuman kalau kamu coba tidak cara itu sih tidak bisa. Alasannya itu ya masuk akal dibantarakan, tapi orang dalil ya sini. Pokoknya ngomong. Cuma mengenai toh. Nah, bersalam pertama kok ngentut. Iku rasa sunatan salam kedua. Wah. Tapi masuk akal karena salam bercadung darani tahal. Mana nih tahal loh? Apa meneh niate salam iku kon assalamualaikum kon niat nyalami wong ning kanane. Padahal ciri utama salat ku batal nak niat nyitopi wong liya. Nganti saiki oleh nyitopi berarti dianggap wis ora salat. Paham? Jadi alasannya masuk akal.
Sholat itu selalu batal nak ngitopi wong liya, midhakoni wong. Padahal saiki assalamualaikum bukan niat. Pidato kan. Paham ya? Tapi nek Allah kok tak ya pancen wis ora to. Wis ora apa? Mane kula niku santai-santai kula nang desa kula nggih, angger imam wis salam pertama itu ngadeg. Tapi nek sing fanatik Islam iki dari salam apa? Kalau kadang waras, kadang boten, soalnya. Tapi intinya mah nggak apa-apa. Kalau imam sudah salam pertama, itu kalau makmum mau lepas, ya lepas saja, nggak ada masalah. Karena yang diarani salam pertama sudah taluk keluar dari sholat. Mengenai kasus haji, nampun itu diarani dokter takhalul. Tapi haji kan ada urutannya, takhalul awal, hanya boleh ini, takhalul tani, bertemu. Jadi sholat kayak haji dia. Tahalul awal pemanasan, tahalul tani. Semua kafe darah itu sing rukun namun atas limatil pun. Lu pakai aneh-aneh. Biar ketemu lu jadi sopo orang betul mau. Mereka kadung darah ini tahalul. Zaman tujuan. Sholat ibadah mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah baru katu cepat. Jadi ngomong si fanatik. Wah baru katu sholat maghrib. Sholat apa ya sholat apa? Segitu. Oh anak nabi baru katu tampil luar. Mana wonten cerita ini cerita tapi lucu. Suatu saat ada kiai yang biasa di adat NU sehingga ada yang aneh-aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kanca kiai ini sing rapati itu gak terima. Ono salam sampai apa? Salam. Widak sedek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangkel biasa. Lah Allah disifati taala gak terima. Allah disifati taala kan normal kan? Normal kan? Ini Allah mesti nama. Tapi urusan itu asing. Ini grupnya wong sing niku napa? Warang giliran sing rapati ada tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes pokoke duwe be. Suwe-suwe kok ora musola kok assalamualaikum tanpa wabarakatuh. Wah, ada atur ngono komprok kabeh. Repot. Wong menek wong asopia ngono apa? Lah kula ngerti kok iki nek ora paham ya. Kak wong alim. Perkarane sampun cerita-cerita ngoten ruwet. Soale kula seneng kabeh wong Islam anggere sing boten Ahmadiyah, soale salame ngalor sik, soale sing normal-normal wae. Mergo kula bolak-balik polemik ngoten iki lho. Ya pun. Kami dari sampai terketot masalah fikih itu sebetulnya jalan tanpa hukum-hukum sing detail karena malakahnya orang-orang ini akan membantu. Suratul Nahl. Makiyatun illa wa in aqamtum ila akhiriha mi'atun wa tamanu wa syuruna. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amru wa fala tastajilu. Lambat taktoa, tumangsane ngrasa abot, ngrasa lambat, sapa alusiku nabi rokong musyrik. Ngrasa suwe ala-agape ing turune siksa. Wong musyrik ku ngenyek nabi. Mas dari munamuni ana siksa iku kapan? Nazala umurun apa dawu amru. Ata mesti teko apa amru wa iku keputusane Allah. Ata ati tegese kiamat. Wa ta'ala nakalo sapa wa ta'ala ta'ala wa ta'ala nakalo sapa wa ta'ala bisi wa dimani lan sekon mati mergo hak uki krana mesti terjadine amru ae baru bagese para kok amru para tak silu mongko jeneng susone sira kuwi amru tan tuku dikese goleki cepet sira kuwi amru kok blasini sedurunge masane amru paina lu mongko tak amru iku wake niku tumiku lama halaka pasti Subhanahu wa suci Allah dan dia selang berjeneng lagi maring Allah. Wa ta'ala lan ngolu Allah amatan apa wae sing kula kang nglakoni sirik apa kakek iki lan Allah kowe ora salehane Allah amin.